Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang selalu memberkati dan senantiasa terus menyertai kita secara sempurna. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Terus ada sukacita, amin. Mari tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Kita tahu apapun yang terjadi, kita punya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang pastinya akan menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus yang layak terima pujian pagi hari ini. Kita akan memulai sama-sama ibadah kita saudara. Untuk itu mari di hadapan Tuhan yang baik kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan yang mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai dengan detik ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya, semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam setiap keadaan kami Tuhan, sebab kami pandang kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami pandang janji-Mu yang pastinya akan terjadi bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, bahkan bimbing setiap kami masuk lebih dalam ibadah kami yang kami adakan di tempat ini, di gereja-Mu Tiberias. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar semua yang terjadi atas kehendak Tuhan saja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ini setiap kami Tuhan, kami raih janji firman Tuhan. Ibadah yang kami adakan di tempat ini penuh dengan janji Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita semua. Kita mengucap syukur masuk bulan yang baru saudara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita pandang Tuhan dengan sungguh mengasihi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman, kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, perlindungan sebab kami sungguh percaya kepada Yesus. oh Tuhan, Haleluya. nyatalah bagi Hidupku tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Yesus Tuhan. Oh, Yesus Engkau Juru Selamatku. Katakan dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sambil kita beri bersama-sama gereja Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, oh Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami pegang janji-Mu, janji-Mu ajaib, kasih-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Mari sama-sama jemaat Tiberias angkat kedua tangan Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Katakan besar setiamu, apapun yang terjadi Tuhan di hidupku. Hanya Yesus, oh Yesus Engkau Juru Selamatku. Katakan dalam janji-Mu kami beriman Tuhan, kami pegang terus apapun yang terjadi. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari dengan iman bersama-sama pagi hari ini. Oh Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku,
berseru dalam Engkau. Sebab gak ada kekuatan yang mampu menopang setiap kami seutuhnya Tuhan Yesus. Hanya perbuatan-Mu yang sanggup Tuhan. Dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus, dalam janji-Mu, dalam perjanjian-Mu Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami apapun yang terjadi. Kami masuk bulan yang baru Tuhan, bawa hati yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan kembali hanya Yesus, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Oh Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu katakan kemenanganku Tuhan, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang sungguh percaya Yesus dalam hidupnya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang terbaik hanya Yesus, yang terbaik hanya Yesus dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh perkasa dalam kehidupan ini. Dan kami tahu Tuhan, apapun boleh terjadi, satu hal yang pasti Tuhan, Tuhan selalu menolong setiap kami. Iman kami teguh memandang bulan yang baru dengan iman. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Yang sungguh percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang percaya, yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan kita bagi Tuhan Yesus. Boleh sama-sama saudara kita mau jumpai kanan kiri depan belakang kita. Berikan salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. 1, 2, 3, hey. Wow. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara-saudariku. Boleh kita beri pujian bagi Tuhan. Bersama-sama gereja begini.
dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau. Mari bersama-sama katakan, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. kita mengucap syukur. Di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dan percaya kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan beri kembali. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya pada pagi hari ini ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Sama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Tangan Tuhan Yesus Memegang Hidup Kita. Selamat menyaksikan. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita mau diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berjuanglah Masuk Pintu Yang Sempit Itu. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti
kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Dalam Mazmur 135 ayat 6, ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan ada keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tetapi hendaknya kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Lalu yang kedua, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Dalam Matius 7 ayat 7 dan dalam Ulangan 28 ayat 2. Tuhan berjanji bahwa berkat-Nya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataan-Nya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Dalam Ibrani 11 ayat 25, dosa itu memberi kesenangan jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Mengucap syukur di pagi hari ini, kita telah mendengar, kita telah merenungkan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darni di Parejen. Kita percaya, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama. Lingkupiku Tuhan.
sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari. Kita mau siapkan hati kita bersambut dengan Tuhan. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Persilakan hamba. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Dan buat kasih-Mu ya Bapa, yang membawa kami ada dalam persekutuan dengan Engkau dan dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu mengaruniakan kami Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah penolong kami yang setia, selalu ada dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang Kau jaga, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau ampuni dan Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami mengucap syukur buat menit-menit ini yang Tuhan karuniakan untuk firman-Mu Tuhan Yesus sampai kepada kami, untuk membentuk kami, membaharui kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membuat kami jadi seturut apa yang Tuhan mau kami jadi di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami percaya darah Tuhan Yesus yang mengampuni, menyucikan, membenarkan kami menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengerti, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menyangkal diri memikul salib. Apa sih artinya, maknanya menyangkal diri memikul salib? Mari kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat 27. Dan bagian ini dicatat dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nanti kita akan pelajari dalam Markus dan Lukas juga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Amin. Sampai di sini dulu. Bukankah saudara dan saya oleh anugerah Allah sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Amin. Saudara yang di rumah, bukankah kita sudah mengambil keputusan yang oleh anugerah Allah semata, pengorbanan Yesus Tuhan kita untuk mengiring Yesus, mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Maka ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ini satu paket, nggak bisa enggak. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya? Bagaimana tindakan nyatanya?
Apa yang Tuhan maksudkan dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan? Apa bedanya mengikut Tuhan, follow, dengan mengikut meneladani Tuhan? Amin. Ayat 25, mari kita baca. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Kan hanya dengan menyangkal diri dan memikul salib, engkau akan menyelamatkan nyawamu. Walaupun nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tapi kita memberi respon tindakan atas anugerah Allah keselamatan itu. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Kita nggak bisa memikul salib jika kita tidak menyangkal diri lebih dulu. Amin. Jika seorang tidak mau menyangkal diri terhadap kesenangan dosa, terhadap keuntungan-keuntungan dunia, kita tidak bisa menyangkal diri bagi Kristus, maka kita tidak akan memikul salib kita ketika kita ada dalam kesesakan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku, ini adalah satu paket saudara dan saya, kehidupan kita yang dibaharui. Amin. Apa arti menyangkal diri? Mari kita lihat dalam arti leksikalnya, arti kamusnya. Boleh tolong ditampilkan slide di sana. Menyangkal diri di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata aparneomai. Nah, kalau saudara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, menyangkal diri dan memikul salib ini tidak ditulis di dalam Perjanjian Lama. Betul? Kata ini tidak muncul di dalam Perjanjian Lama tetapi muncul di dalam Perjanjian Baru. Menyangkal diri yaitu aparneomai yang artinya adalah bertindak sepenuh-penuhnya dalam sikap yang selfless, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Pusatnya bukan lagi diri kita tetapi Kristus. Hidupmu bukan lagi hanya saya, bagi saya, kepada saya, untuk saya, tetapi bisa mengalir keluar. Bukan lagi egois, bukan lagi self-centered. Artinya juga to deny and disregard oneself, menyangkal dirinya. Artinya apa? Bahwa egomu mati. Kalau egomu mati, imanmu hidup. Kalau egomu mati, relationmu akan hidup. Baik dengan Allah maupun dengan orang di sekitarmu. Baik itu dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, maupun dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkanmu. Amin. Menyangkal diri artinya mau berkorban. Sebagaimana Yesus Tuhan kita. Hatinya adalah berkorban, hatinya adalah belas kasihan. Karena tanpa pengorbanan Yesus Tuhan kita, saudara dan saya nggak mungkin bisa diselamatkan. Amin. Jadi menyangkal diri itu adalah tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita buka Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Penyangkalan diri Paulus oleh Roh Kudus disampaikan kepada saudara dan saya. Ini bentuknya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena hidup yang kita hidupi dahulu dengan cara kita, dengan mau kita, dengan keinginan kita, dengan tujuan kita binasa. Dan Tuhan Yesus menebus kita. Menanggung kebinasaan itu dengan mati di kayu salib dan bangkit, memberi kemenangan, memberi hidup kekal. Jadi hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Ada lagu sekolah minggu mungkin, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Kita milik Tuhan Yesus. Terus kita baca di sana.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, kata Kristus hidup di dalam kita itu, minggu lalu kita telah belajar Kolose 1 ayat 27, Christ in you, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup oleh iman, bukan menuntut apa yang harus kita lihat lebih dulu, apa yang harus kita rasakan lebih dulu, apa yang harus kita pegang lebih dulu, apa yang harus kita punya lebih dulu. Tapi hidup karena percaya. Sekalipun belum melihat, sekalipun belum ada. Tapi karena percaya. Percaya karena apa? Karena Yesus Tuhan kita sangat mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Katakan amin. Jadi menyangkal diri artinya apa? Bahwa tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan firman Tuhan di dalam perjanjian baru bicara begitu banyak dalam Filipi pasal yang kedua. Kita ambil contoh, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi menyangkal diri, kalau saudara belajar fisika itu ada dua gaya. Gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Kalau gaya sentrifugal arahnya itu gayanya keluar, dari dalam keluar. Dan kalau gaya sentripetal itu dari luar ke dalam. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka yang di dalam kita, yang ada di hidup kita bukan lagi sentripetal. Semuanya harus tertuju kepada kita, berpusat kepada kita. Enggak, tetapi sentrifugal, keluar. Dari dalam, keluar. Itu sebabnya pelayanan jemaat mula-mula, para rasul itu sentrifugal. Yaitu apa? Dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Amin. Mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Itu artinya menyangkal diri. Kita hidup dalam daging, ada keinginan. Tapi setiap hari menyadari bahwa kita telah ditebus. Kenapa? Karena dahulu kita mengikuti keinginan daging, upahnya adalah maut. Tapi sekarang saudara dan saya telah dilepaskan dari maut, dibebaskan dari maut. Bukan lagi untuk mengikuti daging, tetapi untuk mengikuti keinginan roh Allah. Yaitu hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Keinginan daging akan selalu ada. Roma pasal yang ke-7, di sana Paulus menyampaikan bagaimana antara konflik keinginan daging dengan keinginan roh. Bagaimana kita bisa lepas dari itu? Hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya oleh karena kasih-Nya. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Menyangkal diri artinya tidak mengikuti perasaan kita, tidak mengikuti maunya kita, tidak mengikuti keinginan kita. Menyangkal diri artinya kita bisa mengatakan kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendakku. Sekalipun saudara punya kehendak, saudara punya rencana, tetapi kita menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Allah, ke dalam rencana Allah. Amin. Dan tidak menganggap bahwa mengandalkan pengertian kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan apa yang menurut kita ini yang benar, ini yang bagus, enggak. Tetapi mempercayakan sepenuhnya kepada kehendak Allah, walaupun saudara dan saya ada di dalam ketidaknyamanan. Amin. Menyangkal diri artinya menyangkal nafsu tubuh jasmani untuk keselamatan jiwa kita. Tubuh jasmani kita ada hawa nafsu. Tapi bagaimana saudara dan saya menyangkal nafsu tubuh jasmani kita dengan tujuan keselamatan jiwa kita. Amin.
Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah yang paling berharga, paling bernilai, dan tidak dapat ditukar oleh apapun. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat 25. Matius 16 ayat 25 dan 26. Di sana firman Tuhan katakan demikian. Matius 16, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya keselamatan saudara dan saya adalah paling bernilai, paling berharga dan gak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu sebabnya kalau kita menyadari, memandang, senantiasa, setiap hari mengucap syukur bahwa saudara dan saya telah menerima berkat yang terbesar, terbaik, itu keselamatan jiwamu. Seringkali kita mengukur Tuhan berdasarkan keadaan situasi. Oh, Tuhan belum berkati saya ini, Tuhan belum berikan saya ini, apakah Tuhan mengasihi saya? Tapi kalau setiap hari kita menyadari, mengucap syukur, percaya bahwa kita telah diselamatkan dan telah menerima berkat anugerah keselamatan yang begitu besar, engkau gak akan goyah untuk percaya akan kasih Allah. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, walaupun di tengah pergumulanmu, walaupun engkau masih terus menantikan jawaban doamu, walaupun guncangan sana sini terjadi. Tapi ketika kita senantiasa mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan, di situ engkau akan berdiri kokoh di dalam Tuhan. Dan tidak akan menukar dengan apapun. Tidak menukar dengan jabatan. Tidak menukar dengan apapun yang dunia bisa berikan. Karena apa yang di dunia sedang lenyap. Tapi saudara dan saya untuk ada di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Dalam kemuliaan Allah, dalam kemuliaan sorga. Amin. Menyangkal diri artinya orang lain. Bahkan yang hidup tidak takut akan Tuhan. Bisa bebas buat ini, bisa bebas buat itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi saudara dan saya enggak. Enggak bisa. Anak-anak muda yang sedang pacaran. Menyangkal diri artinya mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amin. Orang mungkin bisa katakan, iya Pak, zaman sekarang generasi udah bukan kayak dulu lagi. Enggak, firman Tuhan tetap ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menyangkal diri artinya kehidupan kita tidak berpusat kepada diri kita sendiri tetapi kepada Allah. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Memikul salib. Dalam bahasa Yunaninya di sana ditulis memikul itu airo, to take, to carry, along, membawa terus. Dan salib, stauros, benar salib itu adalah bilah kayu yang dibentuk vertikal dan horizontal. Tetapi dalam teks ini arti kata salib adalah penderitaan bahkan sampai kepada kematian yang orang percaya tanggung, pikul, endure dalam mengiring Tuhan kita yang telah disalibkan. Benar, hidup di dalam Tuhan Yesus itu ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Tapi hidup di dalam Tuhan Yesus tidak lepas dari pergumulan dan penderitaan. Mungkin khotbah hari ini berbeda dengan apa yang saudara biasa sering dengar, bahwa kita hidup di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, itu benar. Tapi hidup di dalam Kristus, mengiring Yesus, memikul salib Yesus, hidup saudara dan saya enggak lepas dari penderitaan dan pergumulan. Karena iman. Amin. Penderitaan yang bukan karena dosa, karena akibat dosa, karena kejahatan kita, bukan. Tapi penderitaan karena imanmu, karena percayamu. Amin. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 14 dan 17. 1 Petrus pasal yang ketiga. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kamu gak usah takut dengan segala teror, intimidasi, dan janganlah gentar. Kalau kamu harus menderita karena kebenaran. Amin. Pada prakteknya gak mudah. Tapi kalau kita menyadari apa yang firman Tuhan sudah kasih tahu dari awal, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus menyangkal dirinya dan memikul salib. Bukan memikul salib Kristus loh, memikul salibnya. Setiap orang punya deritanya masing-masing. Orang kaya punya deritanya. Orang miskin punya deritanya masing-masing. Orang yang punya kedudukan yang tinggi punya deritanya masing-masing. Orang yang bahkan orang lain kelihatan, oh hidupnya enak ya, hidupnya luar biasa, punya deritanya masing-masing. Setiap orang punya arena pertandingannya masing-masing. Setiap orang punya salibnya masing-masing yang harus dipikul. Amin. Tapi dalam semuanya itu, tetap percaya. Andalkan Tuhan dan melekat sama Tuhan. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 firman Tuhan katakan begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Jadi jangan karena kejahatan kita lalu kita membanggakan penderitaan kita. Oh saya menderita memikul salib. Enggak, bukan seperti itu. Tapi karena menderita karena berbuat baik, karena imanmu, karena percayamu. Engkau harus disingkirkan, engkau harus dibedakan. Engkau harus dipinggirkan. Tetapi tetap percaya bahwa kita telah menerima anugerah yang terbesar, keselamatan jiwamu. Dan gak bisa digantikan dengan apapun yang dunia bisa berikan. Setiap orang yang mengambil keputusan iman, mengikut Tuhan Yesus, tidak akan menukar anugerah Allah dengan kedudukan, dengan ketenaran, dengan kehormatan, bahkan dengan kemewahan, kenikmatan apapun. Tapi mengiring Yesus setia sampai kepada garis finish. Amin. Taat melakukan kehendak Bapa. Salib ini bicara ketaatan. Seperti Yesus memikul salib, taat sampai dia berkata, sudah diselesaikan. Katakan amin. Ada salib yang harus saudara dan saya pikul. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan Yesus panggil kita kembali. Amin. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Baik itu pergumulan penderitaan karena iman percaya kita, baik itu pergumulan penderitaan karena pencobaan dari si jahat, maupun baik itu pergumulan penderitaan. Kenapa? Karena didikan Tuhan, karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saya tidak sedang menyampaikan teologi penderitaan atau teologi kemakmuran. Oh kita ahli waris maka kita pasti diberkati Tuhan. Atau hidup orang Kristen harus menderita. Kalau enggak menderita bukan murid Kristus. Enggak. Kita akan mengalami kedua-duanya. Baik berkat Tuhan maupun penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin murni bagaikan emas, semakin tahan uji dan imanmu nyata. Amin. Saya tidak sedang menyampaikan dalam dua kubu, yaitu dua baik kemakmuran maupun penderitaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, menyangkal diri, memikul salib adalah bicara endurance, perseverance. Yaitu apa? Tahan uji, ketekunan. Karena diberkati Tuhan pun perlu tahan uji. Ada banyak orang berkata tahan uji di dalam penderitaan. Justru perhatikan, ketika kita
Ada waktu Tuhan angkat kita naik. Ada waktu Tuhan taruh kita di atas gunung. Saudara dan saya harus tahan uji. Ada banyak orang yang justru tidak tahan uji di tengah berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Ada banyak orang yang justru tidak tahan uji di tengah kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya tahan uji bukan hanya bicara masalah penderitaan. Amin. Itu benar. Tetapi juga bahkan di tengah kelimpahan pun saudara dan saya menjadi tahan uji. Katakan amin. Memikul salib. Mari kita lihat Filipi pasal yang ke-1 ayat 29. Filipi pasal yang ke-1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Gereja mula-mula dipersatukan. Dengan apa? Dengan penderitaan. Dengan penganiayaan, dengan tantangan, dengan penjara. Dan mereka dipersatukan. Betapa kita bersyukur hari ini. Kalau Tuhan mengaruniakan kita. Untuk kita, karena iman kita masih bisa memuji menyembah Tuhan dengan baik. Tapi kalau kita menyadari bagaimana gereja mula-mula bertumbuh, kuat, bertekun, bersatu hati. Justru hal itu terjadi di tengah apa? Di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, di tengah aniaya, di tengah tekanan. Gereja mula-mula tidak mengejar apa yang namanya ketenaran, kemewahan, kemasyuran, kemegahan, nama besar, tidak. Gereja mula-mula dipersatukan oleh karena pergumulan, karena iman, karena kebenaran, karena Injil. Amin. Bagaimana cara kita memikul salib Kristus? Firman Tuhan katakan mengikut Dia setiap hari loh. Mari kita buka Roma pasal 12 ayat 12. Bagaimana cara kita bisa memikul salib kita? Salib kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memikulnya? Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena Yesus sudah memikul salib buat saudara dan saya dan Dia bangkit. Ada pengharapan di dalam Kristus. Apapun keadaanmu, bagaimanapun keadaanmu, bahkan semustahil apapun keadaanmu. Ada pengharapan di dalam Kristus. Karena bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bagi pikiran manusia mustahil. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sabar. Amin. Bukan ngegerutu, bukan ngedumel, bukan bersungut-sungut. Bahkan yang ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Jangan. Sabar dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Amin. Bagaimana kita melakukannya? Memikul salib kita masing-masing. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya, merintangi, menjerat, menghalangi, menghancurkan, merusakkan. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap orang itu punya pertandingan imannya masing-masing. Setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Ada banyak hal yang kita nggak mau. Kita nggak mengerti, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Tapi dalam pertandingan imanmu, dalam pergumulan imanmu, tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Bahkan sekalipun kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena Alkitab mencatat. Di sana kan dikatakan ayat yang pertama lebih dulu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dulu saya menganggap banyak saksi itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, mereka menyaksikan kehidupan kita, mereka menyaksikan perjalanan iman kita, mereka menyaksikan perbuatan yang nyata dari iman kita. Tapi kalau kita kembali kepada konteksnya,
banyak saksi di sini, ini Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 11 bicara saksi-saksi iman. Mari kita lihat Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-1 di sana. Ibrani pasal yang ke-11. Ada iman Abraham, saya hanya secara garis besar saja. Ada teladan iman Ishak, ada teladan iman Yakub, ada teladan iman Yusuf, ada teladan iman Musa, ada teladan iman Rahab. Dan mari kita lihat ayat 32. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang jahat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Sampai di sini perjanjian lama ditulis. Tapi ada saksi iman perjanjian baru. Yang justru mereka belum menerima apa yang mereka janjikan, tetapi mereka tetap percaya. Ini yang disebut iman sekalipun. Karena seringkali kita memiliki iman-iman yang mestinya. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Tapi belajar di dalam kedewasaan rohani untuk memiliki iman yang sekalipun. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa saya, tetapi saya mau tetap percaya. Sekalipun keadaan saya masih bergumul, sekalipun saya masih menderita, sekalipun saya tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan, saya tetap percaya. Dan itu menjadi satu kesaksian yang baik. Iman yang sekalipun. Bukan karena memperoleh mujizat lebih dulu. Baru kita bisa menyaksikan, oh saya terima mujizat loh. Oh saya mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat loh. Itu baik, itu penting. Tapi imanmu juga berbicara, imanmu menjadi kesaksian. Walaupun di tengah pergumulanmu, di tengah kesesakanmu, di tengah penderitaanmu, engkau belum menerima apa yang Tuhan janjikan, tetapi engkau tetap percaya sampai pada garis akhir. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau menerima keselamatan jiwamu. Amin. Iman yang dewasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat 35 sampai ayat 30 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi, ada kata tetapi di sana, ada kontras. Amin. Jadi memang ada orang-orang yang Tuhan karuniakan ngalami mujizat, ngalami kemenangan iman, ngalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Tetapi ada orang-orang juga yang di dalam Tuhan, iman percayanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum menerima apa yang Tuhan janjikan. Ada. Alkitab pencatat, mari kita lihat. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 38 kita baca bersama-sama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Benar, iman mengerjakan mujizat. Tapi sekalipun mujizat Tuhan belum dinyatakan di dalam hidupmu, engkau enggak berhenti dalam imanmu untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, mengikut aku. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata akoloteo. Kata mengikut di sini bukan sekedar follow.
Orang jalan di depan, kita jalan di belakangnya, follow atau menjadi follower. Tapi kata mengikut di sini, to follow someone as a disciple, be a disciple, menjadi murid, meneladani. Dan ini adalah proses yang terus menerus. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dan Markus 8 ayat 35 dan 38. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya kapan? Setiap hari, dan mengikut aku. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa setiap hari kita harus menderita dan akan menderita, enggak. Sekalipun ada penderitaan, ada pergumulan, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, katakan amin. Tapi menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, yang tekun, yang tangguh di dalam Tuhan. Markus pasal yang ke-5, 8 ayat 35 dan 38. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi mengikut aku, mengikut Tuhan artinya adalah menuju kepada tujuan akhir yang sama dengan yang dituju Kristus, yaitu apa? Kemuliaan sorga dan kemuliaan Bapa. Berjalan di jalan yang sama yang dilalui Kristus, dipimpin oleh Roh-Nya, mengikuti jejak langkahnya, tunduk kepada perintah-perintahnya. Mengikuti Yesus, Tuhan Yesus juga mengajar, belajarlah daripadaku sebagai seorang murid, yaitu apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mengikut Yesus, mengikut aku firman Tuhan setiap hari, menjadi murid bukan sekadar follower. Apa artinya hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus, kita menerima anugerah apa? Tuhan Yesus membawa kita hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita. Hidup yang oleh kasih Allah, anugerah Allah, setia Allah, kemurahan Allah. Tapi ada respon yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Gimana kita bisa tahu Tuhan Yesus hidupnya bagaimana kalau kita nggak merenungkan firman-Nya? Itu sebabnya untuk tahu bagaimana kita bisa hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Kenali pribadi Tuhan Yesus. Baca Injil. Amin. Baca Injil, tekun terus setiap hari. Kenali pribadi Tuhan Yesus. Karena dari Kejadian sampai Wahyu semua menceritakan tentang satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kalau saudara mau baca Alkitab dari awal, baca dulu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca itu. Kenali pribadi Tuhan Yesus. Kenali kehidupannya, hatinya, pikirannya, kasihnya, pengajarannya, perkataannya, firmannya, pelayanannya, perbuatannya, pengorbanannya. Kenali. Dan di situ Roh Kudus yang akan menuntunmu di dalam kebenaran untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Sebagaimana Tuhan Yesus hidup, ketaatan kepada kehendak Bapa dalam kekudusan, menjadi pribadi yang tekun dan tahan uji. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini dengan dua kata. Bahwa perjalanan hidup saudara dan saya, perjalanan iman kita, perlombaan kita, itu adalah perlombaan maraton. Bukan lari sprint jarak pendek yang memerlukan kecepatan. Yang paling cepat dia unggul. Tapi perjalanan hidup, perjalanan iman. Memikul salib, menyangkal diri,
Yang saudara dan saya, firman Tuhan mau kita lakukan adalah perjalanan maraton. Jarak jauh. Dan di dalam perjalanan maraton saudara, dalam lomba maraton yang diperlukan apa? Ketahanan dan ketekunan. Orang bisa punya skill, bisa punya kecepatan, tapi tanpa ketahanan dan ketekunan atau kegigihan, gak bisa nyampe garis finish. Endurance artinya ketahanan. Kemampuan seseorang untuk bertahan dalam kondisi yang sulit atau berat, baik secara fisik, mental, emosional. Ketekunan, kegigihan, perseverance, artinya adalah konsistensi. Orang yang lari maraton, badan itu udah rasanya udah rontoknya udah nggak keruan saudara. Capeknya udah, kaki itu udah lelahnya udah luar biasa. Tapi pandangannya dia arahkan kepada apa? Garis finish. Dan itu yang membuat dia terus berlari. Dan terus berlari. Dan terus berlari. Sampai kepada garis finish. Kenapa? Karena ada endurance dan perseverance. Dan saudara dan saya akan menerima ini. Endurance dan perseverance. Ketahanan, ketekunan, kegigihan. Dengan apa? Dengan pengenalan akan Tuhan Yesus setiap hari. Dengan melekat kepada Tuhan Yesus setiap hari. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Itu akan memberimu ketekunan, kegigihan, dan ketahanan. Di dalam perlombaan maraton imanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerahmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan Thank you Jesus. memuji-Mu Thank you Jesus. It's only by your grace. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you
dalam apa yang Tuhan Yesus firmankan. Kami mengikut Tuhan Yesus, kami menyangkal diri, memikul salib kami, dan mengikut Tuhan Yesus. Dan dalam memikul salib kami, Tuhan Yesus membawa kami, mata kami tertuju kepada kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memikul salib ganti kami untuk menyelamatkan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Orang-orang yang gak pernah layak, orang-orang berdosa yang Tuhan mau pikul, Tuhan mau tanggung, Tuhan mau berkorban untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Supaya kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya hidup kami tidak lagi egois. Bahwa hidup kami bukan lagi milik kami sendiri. Hidup yang kami coba jalani dengan cara kami, keinginan kami, tujuan kami, ujungnya kebinasaan. Dan Tuhan Yesus sudah memikul, menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus, untuk kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Semuanya adalah anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang layak, yang sebanding, yang setimpal, yang kami bisa bawa untuk adakan pertukaran dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berkorban buat kami. Semua hanya kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, tetapi Engkau mementingkan kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu mulia, mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai taat mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap hari hidup kami menjadi orang-orang yang tahu diri, tahu bersyukur buat kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Saudara boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan
kita mengucap syukur, mengucap berkat buat anugerah yang begitu besar yang Bapa di sorga karuniakan. Itu kasih-Nya, pengorbanannya, mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap kali kita makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah, selalu, dan akan terus mengasihi saudara dan saya. Kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus. Kalau kita bisa makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, percaya menerima kebenaran firman Tuhan yang sulit dijelaskan dengan akal logika manusia, itu semua karena karya Roh Kudus di dalam kita. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal, persekutuan dengan Tuhan Yesus sepanjang masa di sorga. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tuhan Yesus memikul semua penyakit, penderitaan, kesesakan, kesengsaraan, segala kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dari ujung rambut ujung kaki, segala penyakit, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jiwa kami dibangkitkan, dipulihkan, disegarkan oleh damai sejahtera, pengharapan, sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kami dipenuhi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur, kami bersama keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, oleh darah-Mu telah melepaskan kami dari segala dosa. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dilepaskan dari segala iblis setan dan perbuatannya. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dilepaskan dari segala kegelapan. Untuk kami hidup di dalam terang. Untuk kami hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam ketaatan, di dalam kasih mula-mula bersama keluarga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling kasih mula-mula di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Sebab bilur Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, setiap bagian tubuh kami, setiap organ-organ tubuh kami, setiap fungsi tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sehat, sempurna. Jiwa kami dikuatkan, disegarkan, dipulihkan oleh damai sejahtera Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu? Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji bersama keluarga,
semua dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus, dalam kekuatan Tuhan Yesus, sehat, panjang umur, dalam keadaan yang selalu baik. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, Tuhan Yesus urapi untuk memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Marta. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menjadikan Ibu Marta kesaksian iman bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, Ibu Ida sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus yang memberkati, melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan secara online. Berkat anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus turun atas setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang menuntun kami, Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dalam apa yang kami kerjakan, usahakan, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan membawa kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah pengorbanan Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Kami menerima anugerah-Mu yang begitu besar tiada terkira. Pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu Tuhan yang selalu tetap tinggal dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan sekarang dan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan kami, membawa hidup kami ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami. Tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap tantangan, persoalan yang kami hadapi setiap hari, di sana ada tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang memberi kami kekuatan, pertolongan, dan kemenangan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami serahkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Menjadi berkat kemuliaan Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sempurnakan aku. Ku dijadikan baru. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini yang sangat Kau kasihi. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan, tidak kekurangan.
ada pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib. Mereka yang sedang berdoa buat kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami proklaim oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa buat keturunan, suami istri yang merindukan keturunan, diberkati Tuhan Yesus untuk mengandung. Mereka yang sedang berdoa buat studi, pendidikan, dan masa depan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun langkah demi langkah, hari setiap hari, untuk apa yang menjadi rencana Tuhan Yesus, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan terjadi. Mereka yang sedang dalam kesesakan, dalam pergumulan, tangan Tuhan Yesus yang kuat menopang, tangan Tuhan Yesus yang kuat menolong, tangan Tuhan Yesus yang kuat memberi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi. Mereka yang sedang berdoa untuk punya rumah, Tuhan Yesus berkati punya rumah. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, untuk satu hari masuk dalam pernikahan yang kudus, punya keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa buat pelayanan, Tuhan Yesus tempatkan mereka di tempat yang Tuhan mau mereka ada di sana, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengaruniakan, mengenyangkan, memelihara hidupmu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kamu akan seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepenuhan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus selalu menuntunmu, menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran, kau akan tercengang-cengang, kau akan terpesona setiap hari. Menyaksikan, menerima, mengalami kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.